Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, disiapkan dulu alat tulis dan bukunya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung masuk ke materinya ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 4 gambar dan masing-masing gambar mempunyai teks. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu teksnya. Nah, teks ini ada di halaman 9. Bisa dibuka ya pada buku tema masing-masing. Gambar yang pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Gambar yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Lalu gambar yang ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah laku. Tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, dari kumpulan gambar ini adalah yang disebut dengan gambar cerita. Nah, sekarang coba kita cari tahu apa itu gambar cerita. Gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Baik, mari kita saksikan contoh dari gambar cerita yang lain. Nah, di sini ada cerita tentang ikan dan Kak Diko. Di sini ada 4 gambar yang saling berhubungan. Mari kita baca satu persatu. Dari gambar yang pertama, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Lalu ke gambar yang kedua, Bobi mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Selanjutnya pada gambar yang ketiga, Kadiko melihat ikannya di lantai. Kadiko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Selanjutnya pada gambar yang keempat, Bobi menghampiri kakaknya. Lalu Bobi pun berkata, "Aku yang memindahkan Kak, kasihan ikannya kedinginan." Lalu Kadiko menjawab, "Ikan memang hidup di air, Bobi." Nah, dari gambar yang sudah anak-anak saksikan pada layar, nah itu adalah salah satu contoh dari gambar cerita. Semoga sampai sini anak-anak sudah paham ya, seperti apa itu gambar cerita. Contoh dari gambar bercerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Contoh dari gambar ilustrasi. Nah, di sini mengambil tema Aisyah dan Nusa sangat rajin dalam menjaga lingkungan di sekitar mereka. Salah satu contohnya adalah mereka selalu memberi pakan ikan peliharaan mereka. Berikut adalah gambar ilustrasinya. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menggambarkan Aisyah dan Nusa sedang memberi pakan ikan peliharaannya. Nah, jadi di sini adalah gambar ilustrasi adalah gambar yang menerangkan tema yang sudah kita pilih. Coba kita lihat contoh yang lain ya. Temanya adalah kegiatan Badrun saat hari Minggu adalah membantu ibunya. Salah satunya memberi pakan kepada ayam-ayam peliharaannya. Berikut adalah gambar ilustrasinya. Nah, di sini sudah ada gambar Badrun yang sedang memberi makan ayam-ayam peliharaannya. Nah, berikut adalah gambar ilustrasinya. Baik, semoga sampai sini anak-anak sudah bisa mengerti apa itu gambar ilustrasi ya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk
Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus membuat gagasan, kira-kira tema apa yang akan kita pilih. Setelah itu kita membuat sketsa atau kita akan membuat gambarnya. Setelah sketsa sudah selesai, kita ke tahap pewarnaan. Nah, berikut adalah 3 langkah untuk membuat gambar ilustrasi. Selanjutnya kita akan belajar tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Di sini ada hewan golongan ikan. Nah, di jenis ikan, alat geraknya berupa sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Apabila hewan yang termasuk amfibi, alat geraknya adalah kaki. Fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Hewan yang termasuk jenis reptilia, alat geraknya seperti kaki untuk buaya, otot perut untuk ular, dan kaki duyung untuk penyu. Berikut adalah contohnya ya. Fungsinya adalah berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Untuk hewan jenis burung, alat geraknya adalah sayap. Contohnya adalah burung kakak tua dan masih banyak contoh yang lain. Untuk kaki, dicontohkan di sini adalah burung unta. Kaki adalah alat gerak untuk burung unta. Fungsinya adalah untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Untuk hewan yang masuk jenis mamalia, alat geraknya berupa kaki. Contoh di sini adalah kerbau, sapi, kuda, dan lain-lain. Untuk alat gerak sirip, contoh yang dicontohkan di sini adalah paus dan lumba-lumba. Fungsinya dari alat gerak itu sendiri adalah untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Baik. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah belajar apa saja tadi? Yang pertama kita sudah belajar tentang gambar cerita. Yang kedua kita sudah belajar tentang gambar ilustrasi. Dan yang terakhir kita belajar tentang alat gerak pada hewan dan fungsinya. Baik, semoga anak-anak tetap semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dari Us Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.